Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi di video ibu kali ini yang akan membahas tema teks eksplanasi dari pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Anak-anak, kita saksikan cuplikan video fenomena alam. Terdapat banyak fenomena alam yang indah dan menakjubkan di dunia ini. Banyak di antaranya yang membuat kita terkagum-kagum. Tidak hanya indah, tapi fenomena ini termasuk langka dan jarang dijumpai. Donat salju. Fenomena snow donuts ini adalah murni terjadi karena campur tangan alam. Kolumnar basalt adalah formasi bebatuan yang berbentuk segi enam karena lava dari letusan gunung yang mendingin. Fenomena alam dalam bentuk cahaya yang ada di langit, menyerupai pilar atau tiang-tiang. Fenomena sosial. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anak-anak, kedua cuplikan video tadi, apabila kita tuliskan dalam bentuk tulisan berupa teks atau karangan, itu yang paling cocok adalah dibuat dalam bentuk teks eksplanasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks eksplanasi, baik kita jelaskan dulu apa arti eksplanasi itu. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explain, artinya menjelaskan atau menerangkan. Jadi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan proses sebab akibat terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial atau fenomena budaya. Fenomena artinya peristiwa atau kejadian ya. KD atau kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menelaah teks eksplanasi dan 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yaitu setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan struktur teks eksplanasi, 2. Menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang ketiga menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam atau peristiwa sosial yang terjadi secara alamiah. Sekarang kita bahas ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Bersifat ilmiah, artinya bersifat keilmuan. Yang kedua, logis dan teoretis, artinya isinya harus masuk akal. Yang ketiga, bersifat faktual, sesuai dengan fakta atau kejadian yang sebenarnya, bukan imajinasi. Ciri yang keempat, bersifat informatif. Informatif itu artinya memberikan informasi kepada pembaca. Hanya memberikan informasi, tidak bersifat mempengaruhi atau mengajak. Isi teks eksplanasi itu yaitu bisa berupa jawaban atas pertanyaan mengapa. Berarti uraiannya akan bersifat kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kemudian bisa berupa jawaban atas pertanyaan bagaimana. Berarti uraiannya akan bersifat kronologis, yaitu berurutan berdasarkan waktu. Struktur atau susunan dari teks eksplanasi yaitu A. Identifikasi fenomena atau isinya pada bagian ini, pengenalan peristiwa
atau pernyataan umum yang berupa paragraf pembuka. Kemudian yang B, penggambaran rangkaian kejadian atau isinya adalah proses kejadian. Di sini bisa disajikan dengan pola hubungan kronologis atau bisa juga dengan pola hubungan kausalitas. Kronologis itu artinya berurutan berdasarkan waktu, sedangkan kausalitas itu penyajian berdasarkan hubungan sebab akibat. Taman Kota Kuningan sekarang berwajah baru, lebih indah. Sebelumnya tidak ada jembatan layang untuk penyeberangan. Sekarang jembatan itu membentang indah. Yang kemudian, selain sebagai fungsi penyeberangan, jembatan itu kini menjadi tempat tujuan berfoto ria. Contoh hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat seperti ini. Kalau kalian malas, tidak pernah hadir ke pertemuan, ke dalam pembelajaran online, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga nilai kalian menjadi jelek. Kalau nilai menjadi jelek, berarti akan menyebabkan tidak naik kelas. C. Ulasan atau komentar. Di bagian struktur kali ini, yaitu di bagian ulasan atau komentar, itu berisi ulasan atau opini atau pendapat penulis atau komentar penulis tentang apa yang sudah ditulis di bagian sebelumnya di atas. Nah, di sini disebut juga paragraf penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi dilihat dari kaidah kebahasaan. Jadi maksudnya bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam teks eksplanasi yaitu A. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung kausalitas, hubungan sebab akibat ya, antara lain yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu ya. Kemudian B. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung kronologis, hubungan urutan waktu, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Yang ketiga, C. Bahwa teks eksplanasi itu yang dibahas yaitu kata benda. Jadi menggunakan kata benda sebagai objek yang dibahas. Misalnya, membahas gerhana. Gerhana kan kata benda ya, kata benda abstrak. Kemudian membahas kota Bandung, bagaimana sejarah kota Bandung. Bandung juga termasuk kata benda ya. Kemudian membahas kesenian daerah, membahas burung, membahas bagaimana sebuah komunitas remaja mempunyai klub kesenian misalnya. Nah, semuanya itu kata benda. Jadi yang dibahas di dalam teks eksplanasi adalah objeknya kata benda. Kemudian D. Pada teks eksplanasi sering dijumpai kata-kata teknis atau istilah-istilah yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, kita sedang membahas mengenai gunung meletus misalnya. Pasti kata-kata yang sering muncul adalah abu vulkanik. Kemudian misalnya batu-batuan, lahar, lava. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, di buku ini, Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, di sini berisi contoh-contoh dari teks eksplanasi.
Nah anak-anak, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila kalian belum paham atau akan ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti Ibu jawab. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.